Halo Gopus Ferry di sini, dan kali ini kita lagi ada di meja Realme Spider-Man Far From Home Limited Edition. Dan ini adalah salah satu packaging smartphone Realme yang jujur aja paling keren, karena ini adalah kali pertamanya Realme kerjasama sama perusahaan lain, yaitu di sini Marvel, buat bikin smartphone khusus Spider-Man. Dan itu adalah sesuatu yang menurut gue cukup menarik, apalagi sebagai fansnya Spider-Man both di Sony dan juga saat dia udah terjun ke Marvel. Ini menjadi sesuatu yang menurut gue cukup wow. Dan waktu itu ini adalah Realme X Limited Edition dari Realme yang udah kerjasama sama Marvel Spider-Man Far From Home. Tapi sebenarnya di video kali ini, sesuai judulnya, bukan tentang si Realme Spider-Man Far From Home, melainkan sebuah smartphone lain yang memiliki konsep kerjasama yang serupa sama si Realme Spider-Man Far From Home ini, dari grup yang sama, yaitu grup BBK, cuman bukan dari Realme. Nah, sebenarnya apa sih itu? Itu adalah ini. Nah, udah ada kantong hitam, tulisannya apa? Avengers, Oppo, dan Marvel. Jadi ini adalah satu kerjasama kece dari Oppo dan juga Marvel di Indonesia, dimana ini adalah smartphone yang cukup baru dari Oppo, yaitu Oppo Reno, tapi kerjasama sama Marvel untuk bikin limited edition Avengers. So, gue sendiri udah penasaran, dan ini udah gregetan banget dari waktu awal pesen, katanya udah ready stock langsung dan bisa dibeli menggunakan kupon code yang cukup menarik juga. Itu style yang bagus lah, terus nggak usah dilipat. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing si Oppo Reno 5, bukan yang 5G, yang 4G Limited Edition Avengers. Let's check it out. Nah, ini adalah box dari Oppo Reno 5 Avengers Edition-nya. Gue sebenarnya bingung ini Marvel Edition atau Avengers Edition. Ya, for now, kita akan bilang ini adalah Oppo Reno 5 Avengers Edition. Kayaknya biar lebih enak, lebih simpel, karena logo di depannya juga gede banget, Avengers. Walaupun kayaknya di e-commerce kalau nggak salah namanya jadi Marvel Avengers Edition. Jadi ini adalah Oppo Reno 5-nya. Dan seperti biasa, yang gue cukup bingung adalah boxnya Oppo Reno itu panjang banget sih. Cuman di sini gue maafkan karena bentuknya keren. Ada logo Avengers-nya di tengah, warna merah dan aksen hitamnya. Terus di samping namanya Oppo Reno 5 Marvel Edition. Padahal lambangnya Avengers, ya nggak apa-apa lah, satu perusahaan juga. Bukan satu perusahaan sih, ya Avengers disebut nama Marvel, so I'll give it a pass. Dan tadi di depannya logonya, sampingnya ada tulisan Oppo, sampingnya Oppo Reno 5. Terus di belakangnya biasa detailnya, ini storage-nya 8128, satu konfigurasi aja, dan sayangnya memang bukan yang 5G. Boxnya sih keren, tapi yang tadi gue bilang, ini boxnya panjang banget. Tipikal dari Oppo Reno, dan itu actually smartphone Oppo yang terakhir pernah kita review juga, Oppo Reno yang pertama banget. Jadi it's been a long time, dan ini juga gue beli sendiri dari kupon. Jadi ya udahlah, ini menarik sih, dan gue udah penasaran, gue mau buka aja boxnya dan mau lihat seperti apa sih Oppo Reno 5 Marvel Edition ini. Walaupun mungkin kalian banyak yang udah lihat, tapi gue personally sih belum pernah megang Oppo Reno 5 juga sebelumnya. So ya gitulah, kita pelan-pelan karena ini limited edition. Gue nggak berani nge-slice terlalu deep, dan ternyata udah kena deep. Gue akan cut kayaknya untuk bisa melihat potongannya yang lebih halus. Nah, jadi sekarang udah kebuka, walaupun dengan sedikit lecet di dusnya. Ya udahlah ya, ini cuma dus, tapi sayang sih memang dusnya hitam. Kita bisa buka aja. Dan untuk ketemu sama si Oppo Reno 5-nya, nggak ngerti sih kenapa Oppo nggak bikin model yang 5G kan, biar future proofing lah ya. Tapi ini dikasihnya yang 4G, jadi ini pakai 720G kalau nggak salah. Nah, ini dalam boxnya. Ini ada slot pembatas bookletnya, panjang bener, tapi sih keren sih. Ada beberapa logo yang buat kalian yang familiar, Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, siapa ya, Hawkeye sama Widowmaker harusnya. Dan dibuatnya solid sih, cukup solid. Di dalamnya apa sih?
Di dalamnya kita ada buku petunjuk penggunaan sama kartu warranty. That's about it. Nggak ada anything else di dalam bookletnya ini, pembatas bookletnya. Terus di dalamnya, of course, kita akan ketemu dengan si HP-nya yang kece banget. Dan nih, gue udah lama nggak megang Oppo Reno. Tapi ini tipis banget ya. Despite of spec-nya yang jujur aja mid-ranger banget dengan harga yang terlalu premium, feel-nya sih enak. Udah lama banget gue nggak megang smartphone Oppo yang di kelasannya sedikit lebih premium. Biasanya minjem punya saudara yang lebih, the typical Oppo. Terus di bawahnya ini bahkan pembatasnya aksennya merah hitam banget, bagus sih kayak gini daripada boring. Lalu di bawahnya ada case-nya. Case-nya ini pakai, oke, ini menarik sih. Nggak bisa keluarin. Keluarlah kau. There we go. Nah, ini ada SIM ejectornya yang udah dikasih logonya Avenger. Looks nice. Tuh kayak gini, looks nice sih kayak gini. I can actually use this as a pin if I want to anyway. Nah, terus di dalamnya juga ada case, dan ini yang gue cukup suka. Case-nya adalah soft case, jadi nggak terlalu berani kayak yang versi Realme itu gampang pecah, dan udah pecah actually yang itu pakai gue balikin lagi ke case-nya. Ke box-nya. Dan ini karena soft case, feels-nya lebih enak sih. Tapi ini mengingatkan gue sama casing Marvel buat iPhone XXS yang rubber juga. Not kinda cheap, but still nice to have. Terus di bawahnya ada lagi, chargernya cakep ya. Chargernya ada tulisannya sendiri, Avenger. Avengers, ada S-nya, lupa. Ini harusnya pakai flash charge sekian. Flash charge berapa sih sekarang? Udah nyampe flash charge 3 ya. Dengan output maksimal 65 watt. Wih, gokil, 65 watt. Sayangnya masih USB Type A, belum USB Type C. Sayang banget, karena kalau udah Type C, enak tuh buat Type C ke Type C. Tapi keren sih, dikasih aksen Avengers-nya sendiri. Terus ada headphone-nya. Headphone-nya ini ada logo, logo Iron Man sama Captain America, still unique. Itu bisa dibuka di bawahnya, dan ada tipsnya sama headphone jack-nya. Ini berarti si Oppo Reno 5 masih punya headphone jack, yang gue tadi lupa lihat apakah ada apa enggak. Lalu terakhir di sini adalah cables-nya, USB-C ke A dengan warna merah hitam. Wih, ini kayak OnePlus punya ya, merah hitam gitu. Tapi aksennya nothing too special, cuman typical cable charger hitam merah, dan ini mungkin most likely akan disimpan most of the lifetime karena udah punya banyak charger yang lain, dan also why banyak perusahaan yang menghilangkan charger. Ya sudahlah. Jadi itu kurang lebih isinya, ada case, ada pinnya yang dibikin memang unik dengan logo Avengers, terus ada chargernya, kabelnya, sama also headphone jacknya. Nah, gua akan tampilkan dulu bentukannya side by side semuanya supaya lebih rapi. Tadi kelewatan, by the way, di dalamnya ini ada gambar-gambarnya, ada Hawkeye, Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, sama Widowmaker. Ini bukan versi yang live actionnya, yang movie yang kita lihat cinematic universe-nya Marvel Cinematic Universe yang kita nonton di bioskop, Avengers 1, 2, 3, 4 dan 4 itu Endgame. Ini yang dari komiknya, stylenya, which is still kinda nice. Ada Easter egg begini di belakangnya. Tadi gue juga nggak sempat lihat, baru setelah menutup baru lihat, wih keren juga. Jadi ya ini lengkap banget, style Marvelnya di sini kencang banget. Jadi buat Marvel fans pasti cukup senang. Walaupun gue sebenarnya adalah Spider-Man fan, jadi bisa dilihat di sini ada ininya, terus Spider-Man-nya, terus casing Spider-Man, dan juga beli realme Spider-Man. Dibandingkan Avengers fans, gue lebih ke Spider-Man fans karena main di PlayStation sejak dahulu kala. Ya udah, gitu aja dulu sebelum kita kembali ke HP-nya. Nah, jadi ini smartphone-nya sendiri, gue belum buka, jadi kita kletek aja dulu.
Oh, letaknya gitu banget ya. Ya, jadi ini adalah Oppo Reno 5 Marvel Edition-nya. Dan ini kita cabut dulu juga karena ini ngalangin logonya. There we go. Dan nah, inilah penampakan fullnya. Keren sih, di belakangnya tuh ada logo Avengers-nya, terus ada Oppo di bawah sini. Dan aksennya pun ini kaca yang, kalau kalian bisa denger, degradasi banget, jadi enak dipegangnya. Agak sayang kalau misalkan ditutupin pakai case, tapi kalau nggak ditutupin pakai case juga sayang karena ini tuh kesannya limited banget, bener-bener wow sih. Ini stylenya kayak yang Gundam atau Evangelion. Waktu itu Oppo juga pernah kerja sama, which is very very nice di Oppo Reno yang sebelumnya, yang berapa ya, Reno berapa tuh yang sama Evangelion, gue lupa. Evangelion apa sih, Gundam. Habis itu kan Oppo Watch-nya ada yang kerja sama Evangelion. Nah, jadi ya gitu sih, aksennya aja ini simply udah enak banget, dengan buttonnya juga di aksen merah, silver di sini. Jadi bisa kelihatan banget bahwa Oppo tuh banyak menanamkan keindahan tersendiri dari satu smartphone ini aja. Bener-bener feels-nya premium banget. Kalau kalian lihat dari depan biasa aja, tapi the whole play-nya itu adalah di belakangnya. Ini bahkan belum gue nyalain, gue sudah mesmerized banget dengan smartphone ini. Ini atasnya tuh mirip kayak Iron Man, terus bajunya tuh kayak yang suit-nya mereka pas time travel ya. Coba sebenarnya kalau udah gini nih, cakep banget kalau ring kameranya ini, yang 4 ini dipasangin yang warna merah. Jadi aksennya lebih sedap sih kayaknya. Terus ini atas bawah kayak Iron Man sih. Ya gitulah. Nah, kita belum masuk ke belum nyalain sama sekali. Jadi kita nyalain aja dulu si Oppo Reno 5-nya dan sekalian setup. Jujur gue nggak hafal spesifikasinya Oppo Reno 5 karena udah belakangan jarang banget ngikutin spesifikasinya Oppo. Terlalu repetitif. Tapi ini menarik. Lihat ada logo Marvel-nya di situ. Menarik simply karena ini kolaborasi yang kece abis. Nggak tanggung-tanggung langsung sama Avengers. Nah, ini mungkin yang bakalan suka tuh mungkin Randy, salah satu tim editorial kita juga di Movies. Dia juga ngikutin banget sama Avengers dan Marvel. Jadi kalian bisa follow juga channelnya dia di sini, dan dia tuh biasa sambil contribute juga di kita. Nah, jadi sekarang si Oppo Reno 5-nya udah ke setup, dan di sini kalian bisa lihat bahwa dia dikasih theming sedikit untuk memberikan vibe si Marvel Edition-nya. Jadi icon-iconnya itu either dia khusus nih kayak theme store, ada gambarnya suitnya Iron Man, terus untuk kameranya kayak kameranya si hatinya si Iron Man, gue lupa namanya apa. Lalu icon-iconnya tuh dibikin tone-nya Iron Man banget. Cuman tadi gue agak shocknya adalah waktu gue drop begini, gue mengharapkan notification bar sama control centernya ini tuh diberikan juga icon-icon khas Marvel, tapi ternyata enggak, ini polos dari ColorOS biasa. Ya itu agak gue sayangkan, tapi still ini menarik sih. Kalau kita nyalain black screen harusnya ini apa ya? Oh bukan, kita harusnya nyalain dark mode. Ya ini dia, itu bisa memberikan vibe yang lebih cocok untuk color centernya. Nah, lebih cakep, walaupun gue tetap menyayangkan dia nggak pakai icon Marvel. Cuman sebelum bahas lebih dalam lagi tentang itunya, gue akan bahas sedikit tentang hardware-nya. Jadi si Oppo Reno 5 ini pakai Snapdragon 720G, agak jadul memang. Terus dia RAM-nya pakai 8GB LPDDR4X, sama di sini storage 128GB. Gue belum ngecek apakah dia UFS atau eMMC. UFS pun harusnya sih UFS. Tapi apakah 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 kita belum tahu. Tapi ya itu hardware-nya secara bare spec-nya. Habis itu dia ada baterai 4300 mAh, 4310. Terus pakai charging, ini chargingnya lumayan kencang, 50 watt. Makanya tadi charging brick-nya sampai 65 watt supportnya. Terus dia punya kamera ada 4 di belakang. Satunya 64 megapiksel, satunya ultra wide, satunya lagi depth sensor harusnya sama makro. Terus di depannya ada 44 megapiksel kamera yang di-embed dalam punch hole seperti ini. Untuk displaynya sendiri juga udah pakai AMOLED dan refresh rate-nya 90 Hz. Nothing too fancy, ini mulai agak standar belakangan ini, terutama untuk mid-ranger. Cuman memang si Oppo Reno 5 ini jatuhnya ke arah mid-ranger premium. Nggak kayak yang mid-ranger lain lah yang lebih affordable. Cuman jujur aja, gue waktu ngeliat Oppo Reno 5 yang Marvel Edition, gue jatuh cinta.
Tapi waktu Oppo Reno 5 yang biasa, gue nggak tertarik sama sekali. Mungkin karena terlalu plain, terlalu biasa. Cuman ini yang Marvel Edition tuh enak banget, terutama belakangnya dibikin doff dengan double gradient, bukan gradient apa ya? Kayak aku lupa lagi teksturnya gitu beda. Ini doff yang halus, ini agak rigid kayak ada carbon finishnya. Terus di sini bahkan dikasih silver, yang finishnya pun juga silver termasuk di logo Avengers-nya. Dan jujur aja ini salah satu smartphone tertipis yang pernah gue rasakan belakangan, dengan display yang masih cukup gede walaupun cuma 6,4 inch. Tapi juga udah ada fingerprint scanner in display, sama speaker harusnya kayaknya stereo. Kalau gue nggak yakin sih, tapi mungkin hopefully stereo. Tapi ya terus itu buttonnya juga sampingnya ini dari aluminium juga, aluminium finish, bukan aluminium finish, bahannya aluminium, tombolnya juga. Dan tombolnya dikasih aksen merah. Pretty nice. Pokoknya overall nih, ini smartphone yang jujur aja cakep secara bentuk, simply karena kerjasamanya, kayak bukan karena OS-nya, bukan karena apa. Spesifikasinya pun gue bilang bare minimum aja, nggak gitu wow dengan 720G dan baterainya 4300, not too impressive. 50 watt oke lah, itu menarik untuk sebuah mid-ranger. Kamera 64 megapiksel, oke lah biasa, dan front kamera 44 megapiksel, I guess that's pretty unique untuk sebuah smartphone Oppo. Nah, tapi habis itu kita turun ke software levelnya. Di sini dia pakai ColorOS 11. ColorOS 11 itu kalau nggak salah sudah Android 11. Nah kan benar. Jadi ini adalah salah satu Android 11 di meja kita nih, di meja review gue karena belum ada yang Android 11. Kita ROG Phone 3 sama Samsung Note 10 Plus itu belum Android 11, tapi ini udah ColorOS 11 dan Android 11. Pretty nice. Storage out of the box masih ada nyisa 110GB dan RAM 8GB, Qualcomm Snapdragon 720, dan udah sih image segala macam harusnya juga sudah lolos. Version basebandnya nggak masalah, ini cuma namanya biar keren, tetap aja Marvel Edition. Dan ya sayangnya sih memang nggak terlalu deep banget customizationnya, ikonnya cuma di depan doang, di settings biasa aja. Tapi karena dia AMOLED, tadi displaynya juga ini kita bisa lihat dia harusnya ada always on display. Nah, bisa kalian pilih always on display-nya. Untuk menampilkan aja, biar di sini nggak polos begini. Nggak cuma fingerprint doang, kita misalnya pilih. Entah kenapa ya, jujur. Vibe-nya kok kayak Xiaomi punya ya. Nggak tahu kenapa ini, gue ngerasa tuh smartphone dari Chinese maker tuh belakangan mirip-mirip banget, termasuk dari MIUI sama itu. Tapi ya ini ada always on display-nya, which is nice. Di harga 5 jutaan, by the way ini harganya 5,7. Kalian cuma bisa beli pakai kodenya Oppo sama kode-kode influencer. Gua dapat dari kode bank, jadi bukan di endorse. Dan ya kurang lebih itu sih soal display-nya dan segala macam-macamnya. Displaynya pun, displaynya tuh udah AMOLED 90Hz, nah bisa customizable sampai 60 atau 90Hz. Again biasa aja, nggak gitu impresif. Tapi ya untuk sebuah smartphone sekelasan segini, untungnya dikasih 90Hz. Ya udahlah, daripada masih flat 60Hz gitu kan, sayang banget. Dan 60Hz-nya berasa sih, gua nggak tahu di kamera bakalan clear banget atau nggak, tapi smooth banget, nggak ada delay, dan overall operation-nya masih cukup enak. Ya, nothing tulus sih di sini. Selain terutama kalian beli kalau memang kalian Marvel fans. Udah sih, gue sebenarnya kalau mau positifnya cuma di situ doang. Karena dia vibe-nya bagus, build-nya cukup oke, display-nya juga masih cukup oke. Sama yang masih menarik juga, dia keep headphone jack, jadi buat main game masih enak. Sama kalau nggak salah tuh dia masih ada external memory. Kenapa nyangkut begitu? External memory. Nah, jadi bisa 2+1 slot SIM tray-nya, 2 SIM card, 1 SD card. Jadi 128GB, masih bisa di-expand lagi. Pretty nice, no issue there. Gue malah suka dengan hal kayak gitu. Tapi sini nggak ada rubber ring-nya ya, berarti hati-hati dengan droplets dan kehujanan. Kayaknya berarti smartphone ini nggak dapat protection dasar seperti itu. Dan ya gitu sih kurang lebih. Kita tes saja foto pakai kameranya 64 megapiksel. Semoga bagus.
Gue sih dari dulu sebenarnya suka dengan hasil fotonya Oppo Reno yang pertama kali yang gue pernah pakai. Itu punya kualitas masih sangat oke, tapi the dot here to switch to ultra lens bahkan memang udah. Dan ketajamannya tuh masih sangat bagus dengan color color profile dari AI-nya tuh masih cukup menarik. Terus ini ada AI video juga katanya. Ini juga ada bokeh video, jadi portrait video. Kalau misalnya sama orang, gua nggak bisa tes ke figur. Ada AI highlight video, ultra steady juga ada di sini. Ultra steady-nya looks solid. Nanti coba kita tes dengan tes gerak beneran. Lalu ada night photo, ini night mode berarti. Portrait mode-nya coba kita tes, bisa nggak ya dia ke sini? Biasanya cuma bisa ke orang, nggak bisa, nggak dapat. Terus more-nya ada dual view video, ini yang di highlight dari Oppo Reno 5 banget. Slow mo, time lapse, AI mix portrait, expert, extra HD, makro, stiker, solup templates, pano, dan text scanner. Solup templates mungkin akan ada yang suka banget. Ini kita tes makronya. Again, gue masih mempertanyakan fungsi makro sebenarnya sampai detik ini. Kalau bukan kayak Find X3, Oppo Find X3 atau Poco F2 Pro yang dia modelnya tele makro, gue nggak ngerti apa pentingnya punya lensa makro sih, karena di real mau moto apa juga susah, jaraknya jauh. Tapi kalau tele makro tuh enak, masih useful lah istilahnya. Coba kita tambahin X2 dulu buat foto, tadi kan belum ada. Ini kita kasih itu dulu, by the way, watermark jangan lupa, karena kalau enggak nanti jadinya nggak kelihatan dari mana. This picture level like ini key nggak masalah, kita tes foto aja. Jadi kameranya 64 megapiksel, cuman gue nggak melihat cara untuk pakai full 64 megapikselnya. Oh, ada nih di sini, di atas sini. Jadi ini on 64 megapikselnya, ini off. Kita coba foto aja dulu. X2-nya di sini yang menggemaskan ini. Ultra wide. Zoom 2 kali. Zoomnya maksimal digital 5 kali ya. Ini not bad lah. 5 kali. Masih cukup tajam sih. Portrait bisa nggak ya portraitin X2 ya? Not really as expected portrait sih sebenarnya. Ya hasilnya sih bisa kalian lihat tadi sambil gue tampilin, not bad buat. Well, actually it's nice. It's nice karena gue dari semua OS sebenarnya cukup suka dengan kamera softwarenya si Oppo, Realme itu nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3 ada Xiaomi. Xiaomi lebih enak buat video. Terus dia ada fitur apa lagi sih? Color filter. Oh, bisa neon portrait, AI color portrait, itu jadi warna yang di pop cuma warna tertentu tapi nggak bisa berfungsi kayak X2 sayangnya. Terus apalagi ada original dan filter-filter lainnya. Filter-filter lainnya sayangnya yang tadi nih, kalau bisa AI portrait misalnya nih kayak Spider-Man kan lucu ya, tapi nggak dapet ternyata. Ya sudah, nggak bisa, belum bisa. Tapi yang neon portrait sepertinya bisa. Kalau misalkan kita di area yang tepat ini nggak bisa kita tes, nanti mungkin gua akan tes di lain waktu untuk portraitnya dan kawan-kawan. Solup templates itu kalau nggak salah sama aplikasi ketiga namanya Solup, bisa bikin video katanya. Nah, gue juga belum pernah coba, nanti kita tesin aja. Makro, pano, AI mix portrait itu bisa bikin double exposure kayak gini, double exposure tuh juga unik, nanti mungkin kita cobain juga. Terus dual view video, berarti depan belakang nih kayak gini. Kayak sebenarnya ini style dari dulu juga udah ada sih, cuman jarang ada yang ini ya guys. Terus apalagi ya di more ini, slow mo, time lapse sudah biasa, extra HD. Ini kayaknya pakai 64 megapikselnya, nggak sih? Wow, 5 kalinya cakep sih, 5 kalinya tajam banget. Masih kelihatan rambut, bahkan itu rambut apa itu, rambut kumis kali ya.
Dan expert, itu biasa, promote, AI image portrait. Udah sih, kurang lebih gitu aja. Banyak hal yang pengen gua tes juga dari smartphone ini. Karena software wise, Oppo Reno banyak feature yang menarik untuk dicoba-cobain. Termasuk color, forest green ini bisa color portrait segala macam, itu unik lah untuk video dan foto juga. Terus oh ya tadi kamera depan, ini contoh kamera depannya 44 megapiksel. Memang gede-gedean sensor aja, gede-gedean sensor sih. Cuman untuk kualitas, coba dia nggak bisa nangkep, nggak ada orang ya. Ini kamera dia nggak bisa nangkep. Nih tapi coba kalau muka orang, buset tebel banget filternya, natural aja. Nah, ini lagi lusuh mode on. Tapi ya gitulah, cukup tajam. Kumisnya kelihatan banget nih, masih berantakan. Ya gitulah kurang lebih tentang si Oppo Reno 5-nya. Mungkin nanti akan gue coba review lagi lebih dalam, termasuk of course tentunya gue akan tes Genshin Impact di sini. Cause why not, kita install aja sekarang. Siapa yang nggak mau ngetes Genshin Impact di smartphone baru ya kan? Dan ya kurang lebih itu aja sih. Overall Oppo Reno 5 di first impression gue adalah smartphone yang cukup cakep. Kalau buat kalian yang suka smartphone limited edition atau yang unik, jadi nggak mau sama orang lain, mungkin kalian akan sangat tertarik dengan smartphone ini. Logonya juga menarik, fiturnya oke lah, itu tipikal Oppo Reno dengan spek yang bare minimum sebenarnya untuk zaman sekarang. I was hoping for more, terutama 765G-nya itu better harusnya sih better karena dia setara sama 732 bukan 720G. Jadi spek wise mungkin nggak gitu impresif, baterainya pun biasa aja. Yaudah, sekian dulu untuk video tentang Oppo Reno 5-nya. Oppo Reno 5 Marvel Edition-nya kali ini. Overall, ini a very unique device, tapi mungkin spec-wise nggak begitu wow untuk banyak orang, karena speknya sebenarnya standar banget, mid-ranger biasa, tapi memang build quality-nya dan finish-nya dari Avengers inilah yang menjadi nilai penjualan utamanya. Dan beda sama kasusnya di Realme X, ini harganya sedikit lebih mahal dibandingkan Reno 5 yang biasa. So, that's also, you need to take that as consideration juga kalau mau beli smartphone ini. Tapi kalau misalkan kalian Marvel fans, ya ini a Marvel banget sih. Ya, nanti gue akan coba bikin tes Genshin Impact dengan smartphone ini. Sama mungkin kalau gue sempat akan bikin full reviewnya lagi, karena spec-wise sebenarnya biasa aja. Not too impressive, tapi kameranya yang bikin gue penasaran karena software-wise banyak banget fiturnya. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Dan yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nggak mesti tentang Oppo Reno 5-nya, mau tentang apapun, silahkan. So, yeah, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.